Tenggat waktu laporan investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya berakhir besok Sabtu 17 Oktober. Apa saja informasi yang dihimpun dari lapangan? Kami akan berbincang langsung dengan Ketua TGPF Intan Jaya, Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Malam. Ya, Pak Beni, rekomendasi harus diserahkan besok. Apakah hasil investigasinya sudah sempurna Pak? Atau jadi tidak sempurna karena ada kasus penembakan? Jadi proses pengumpulan data dan informasi lapangan tetap berjalan dan target bisa kami capai meskipun ada gangguan. Nah, saya salut pada teman-teman karena komitmennya kuat sehingga gangguan itu tidak begitu mengganggu. Hanya sesaat saja shock, tapi setelah itu kembali seperti biasa. Kami bekerja siang malam untuk mengejar target. Mungkin TGPF yang paling singkat ini. Kalau kita dengar TGPF sebelumnya itu kan ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang sekian bulan. Ini hanya 14 hari dan itu sudah terpotong 4 hari. Baik. Jadi praktis pendek sekali. Oleh sebab itu kami hari demi hari mengejar target untuk mewawancarai narasumber yang ada di sana. Dan ternyata malam ini setelah kita data lebih dari 50 narasumber yang sudah kami wawancarai, karena ada 2 tim, 1 tim di Jayapura dan 1 tim yang masuk ke Intan Jaya dan datang ke TKP. Baik, sejauh ini apa yang bisa dihimpun TGPF? Informasi apa yang didapat tentang siapa, bagaimana, kenapa, dan apa yang dilakukan? Karena kita ketahui bahwa ini adalah dibentuk untuk memeriksa rentetan kejadian yang terjadi di Intan Jaya, Pak Beni. Ya, kami selama di Intan Jaya tentunya tidak hanya bertemu dengan penyidik, dengan aparat yang di sana, keluarga, kemudian orang-orang yang setidaknya mereka mendengar suara tembakan dan sebagainya, kemudian ada pembakaran dan sebagainya. Itu semua sudah. Kemudian ada temuan-temuan yang signifikan, hanya tentunya tidak etis kalau saya belum melapor ke Pak Menko kemudian saya mengumumkan. Jadi besok Pak Menko yang akan merilis hal itu, tapi yang jelas kita sudah menemukan hal signifikan yang tentunya nanti progresnya, penyidikannya akan disampaikan oleh pihak yang menangani. Artinya siapa pelaku dari penembakan tersebut sudah dikantongi begitu ya Pak Beni ya? Itu tentunya nanti akan disampaikan oleh Pak Menko pada rilis besok. Kemudian kami sudah koordinasi dengan aparat setempat di sana, bagaimana untuk kita mendorong supaya ada percepatan, karena publik menunggu, keluarga juga menunggu untuk peristiwa ini sesungguhnya apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pak Beni, selain tembakan, apakah ada bentuk intervensi dan juga intimidasi lain yang diterima oleh tim? Selama di sana dari target awal yang kami tetapkan ternyata berkembang dan itu biasa. Begitu turun kita dapat masukan dari masyarakat, Pak ada peristiwa ini, ada peristiwa itu dan sebagainya, dan kita dalami di sana sehingga akhirnya tadi ada temuan-temuan yang signifikan tadi. Oke, Pak Beni, juru bicara OPM. Baik. Pak Beni, juru bicara OPM Sebi Sambon mengatakan menolak kehadiran TGPF dan meminta yang menurut mereka tim yang independen, yakni PBB, Komnas HAM, LSM HAM, dan juga gereja. Mereka menganggap tim Anda tidak independen. Apa respon Anda? Itu hak semua orang untuk menyatakan seperti itu. Bahkan Komnas HAM sendiri sudah turun ke sana juga. Tentunya narasumber yang dihubungi tidak jauh berbeda, hanya mungkin beda jumlahnya. Karena kami memaksimalkan dan mengembangkan kasus-kasus yang diterima oleh masyarakat. Nah kemudian kalau mau bicara tidak independen, sudah disampaikan oleh Pak Menko, komposisi tim ini diantaranya perwakilan dari pihak yang mengadu kepada Bapak Presiden. Bisa dibayangkan, pihak yang mengadu dan saya selaku pimpinannya memberi ruang yang seluas-luasnya untuk yang bersangkutan mengklarifikasi informasi yang diterima, menggali informasi,
kemudian menyaksikan sendiri adanya temuan baru itu. Baik. Pak Benny, rencananya besok kapan akan diumumkan kepada publik dan apakah hasilnya sesuai dugaan masyarakat selama ini atau sesuatu yang di luar dugaan, Pak Benny? Besok jam 11 kami akan menyerahkan hasil ke Bapak Menko Polhukam dan selanjutnya Bapak Menko akan merilis hasilnya. Nah, kiranya bisa bersabar sampai besok karena semua yang tentunya yang berwenang untuk menyampaikan ini adalah Bapak Menko karena beliau selaku penanggung jawab. Baik. Artinya sesuai dugaan masyarakat atau di luar dugaan, Pak? Ada sesuatu yang mengejutkan kah? Sekali lagi, yang mengadu ada di tim. Dengan kata lain, dia tahu prosesnya, dia tahu temuannya, tapi tentunya kami sampaikan, tolong dipegang dulu karena nanti bisa mengganggu jalannya penyidikan. Baik. Karena TGPF bukan penyidik, tidak berwenang untuk mengumumkan tersangka. Bayangkan saja kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya aja bisa digugat pra peradilan penyidiknya dan ada yang kalah. Nah, kami karena tidak ada kewenangan penyidikan, maka tentunya tidak boleh menunjuk langsung siapa namanya dan sebagainya. Baik. Kita tunggu besok, Pak, pengumuman resminya dan terima kasih Pak Benny Mamoto telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.